Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Raditya Caisa dengan NPI 14621000146. Perkenalkan, saya Iniltia Syifa Iza dengan NPI 14621000108. Di sini kami akan mempresentasikan tugas EAS untuk membuat sistem klasifikasi kematangan buah apel. Bagaimana sistem bekerja dan implementasinya. Di sini kami menggunakan sistem inference fuzzy, di mana untuk implementasi code-nya kita menggunakan Flask, yaitu framework dari Python, untuk menghubungkan bahasa pemrograman Python dan juga fuzzy atau juga NumPy library dengan library-nya yang dihubungkan ke website dengan localhost. Untuk baris pertama, di sini saya mengimport dari Flask. Pada baris ini kita mengimpor modul Flask dari paket Flask. Modul ini digunakan untuk membuat aplikasi web menggunakan framework Flask. Selain itu juga mengimpor render template dan request. Render template ini akan digunakan untuk merender template dari HTML-nya, yaitu seperti view dari HTML-nya. Lalu request digunakan untuk mengakses data yang dikirim oleh pengguna melalui permintaan HTTP. Lalu di sini ada NumPy, import NumPy SNP. Di sini untuk melakukan operasi matematika dan manipulasi array secara efisien dalam Python. Lalu di sini ada skfuzzy. Skfuzzy ini untuk mengimplementasikan Python dari teori logika fuzzy. Juga ada skfuzzy untuk mengimpor submodul kontrol dari skfuzzy dengan menggunakan alias kontrol. Submodul ini berisi kelas dan fungsi yang digunakan untuk mengontrol sistem fuzzy. Oke, selanjutnya di sini ada app sama dengan flask__name. Ini adalah untuk membuat objek aplikasi Flask dengan menggunakan nama aplikasi yang diambil dari __name yang merupakan nama modul saat ini. Di sini juga ada fungsi, yaitu classify apple. Nah, ini adalah fungsi di mana fuzzy kita akan diproses. Data yang inputan akan diproses melalui proses fuzzifikasi. Baris ini mendefinisikan fungsi classify apple. Pada bagian ini kita mendefinisikan 3 variabel, yaitu warna apel, diameter apel, sama kematangan apel. Sebagai objek, ini adalah sebagai objek antecedent dan consequent menggunakan fungsi antecedent dan consequent dari modul kontrol. Lalu di sini ada warna apel yang kita masukkan sebagai definisi dictionary, yaitu hijau, kuning, merah. Lalu bagian ini menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy untuk variabel warna apel. Setiap fungsi keanggotaan menggunakan fungsi trims. Nah, ini adalah fungsi trims dari modul fuzz untuk mendefinisikan himpunan fuzzy seketika dengan nilai domain yang ditentukan. Ini adalah domainnya. Lalu ada diameter apel. Nah, di sini ada kecil, sedang, sama besar. Jama menggunakan trim F dengan universe-nya ada 4, 46, 467, dan 679. Bagian ini mendefinisikan fungsi keanggotaan fuzzy untuk variabel diameter apel. Seperti sebelumnya, fungsi keanggotaan menggunakan trim F untuk mendefinisikan
himpunan fuzzy segitiga dengan nilai domain. Nah, di sini juga sama, kita kasih fuzz trim f, ya, sama juga kita kasih variabel kematangannya, belum matang sama matang. Lalu kita masuk ke bagian rule. Kita membuat rule base, di mana bagian ini mendefinisikan aturan-aturan fuzzy yang menghubungkan variabel masukan, warna, dan diameter dengan variabel keluaran kematangan. Setiap aturan menggunakan object rule dari modul control. Misal nih, ada kematangan, di sini ada juga kematangan underscore control, yaitu control system rule 1, rule 2, rule 3, rule 4, rule 5. Dari sini, dari ini kita masukkan ke kematangan control. Bagian ini membuat sistem kontrol fuzzy menggunakan aturan-aturan fuzzy yang telah didefinisikan. Jadi setelah kita definisikan rule-nya, kita masukkan ke sini. Kita gabung menjadi satu, menjadi sistem kontrol fuzzy. Nah, di sini ada kematangan sama dengan control system simulation yang kita masukkan dari sini tadi. Nah, ini digunakan untuk simulasi pada sistem kontrol fuzzy. Lalu untuk ini, bagian ini mengatur nilai masukan untuk variabel warna apel dan diameter apel berdasarkan nilai yang diterima oleh fungsi classify apel. Terus di sini ada juga kematangan .compute. Bagian ini untuk menghitung nilai keluaran untuk variabel kematangan underscore apel dengan menggunakan metode compute. Lalu kita akan mereturn setelah proses komputasinya sudah selesai, maka kita akan mereturn output dari kematangan apple. Jadi ada dua jawaban kematangan apel. Jadi setelah inputnya dimasukkan, hasilnya ada dua. Kalau belum matang juga matang. Lalu ada bagian untuk root. Di sini Flask dibuat routingnya seperti ini. Jadi ketika untuk mengakses root dari HTTP-nya slash atau home ini, kita biar untuk pertama kali masuk kita akan akses ini. Jadi dia akan merender template dari index.html di sini. Nah, index.html di sini ini secara sudah saya buatkan user interface-nya. Jadi di sini kita lihat sendiri ada form untuk diminta memasukkan warna. Pertama ada warna dari buah apel tersebut, ada hijau, kuning, sama merah. Terus kita juga diminta untuk memasukkan diameter dari buah apelnya. Jadi setelah kita masukkan dua-duanya, yang kita butuhkan nanti kita akan melakukan proses fuzzifikasi ke sini. Lalu di sini ada root classify. Jadi ketika udah masuk ke index.html sini, lalu ketika kita klik tombol submit ini, dia akan masuk ke form. Formnya ada di sini nih. Jadi ketika kita klik submit, maka dia akan masuk ke classify. Ini ke root classify. Di mana classify ini ada di app.py di bawah sini dengan metode post. Ya, jadi itu jadi kita ini adalah request-nya. Jadi ada dua request tadi yang dari inputan tadi masuk, lalu masuk ke sistem klasifikasi. Nah, klasifikasi tadi sudah di atas ini. Ini menggunakan fuzzy inference system. Terus setelah kita mendapatkan nilai dari klasifikasi tersebut, maka kita akan melakukan penilaian, yaitu ketika klasifikasi itu bernilai di bawah 0,5 maka dia belum matang, dan apabila hasil klasifikasi sudah selain di bawah 0,5 maka dia akan disebut matang. Lalu setelah itu dia akan mereturn ke render underscore template, atau kita merender result.html. Result.html di sini berisi untuk
mengirimkan hasil dari proses inferensi fuzzy tadi dan dikirimkan ke label di sini. Kembali lagi. Nah, untuk untuk ini adalah fungsi ini adalah untuk merun aplikasinya di localhost. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diimplementasikan oleh teman saya bagaimana sistem itu akan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inelti Ajifa Iza dengan NPI 14621001008. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasian sistem klasifikasi kematangan buah apel. Yang pertama, kita akan menginputkan warna dari buah apel. Misalnya kita akan memilih menginputkan warna hijau dengan diameter 4 cm, kemudian kita submit, maka akan menunjukkan hasil komputasinya yaitu 0, yang artinya belum matang. Kemudian kita coba menginputkan warna kuning dengan diameter 6 cm, kita submit, maka hasil komputasinya juga 0, artinya belum matang. Kemudian kita mencoba menginputkan warna merah dengan diameter 8 cm, kemudian kita submit, maka hasil komputasinya 1, yang artinya matang. Jadi di sini kesimpulannya bahwa buah apel yang sudah matang berwarna merah dan diameternya lebih besar. Jadi jika buah apel tersebut berwarna merah dan memiliki diameter yang lebih besar, maka akan mendekati kematangan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.